Selama Perang Dunia II, ketika Jepang menduduki Indonesia, 1942 hingga 1945, wilayah Cilegon tidak luput dari pengaruhnya. Sebagai kawasan strategis dengan infrastruktur yang sudah mulai berkembang, Cilegon menjadi salah satu titik penting bagi Jepang dalam mendukung logistik dan operasi perang di Asia Tenggara. Infrastruktur industri yang sebelumnya dibangun oleh Belanda, seperti pabrik pengolahan baja dan pelabuhan, dimanfaatkan oleh Jepang untuk memproduksi kebutuhan perang, termasuk peralatan militer dan logistik lainnya. Selain memanfaatkan infrastruktur, Jepang juga memberlakukan kerja paksa atau romusha, yang melibatkan penduduk setempat untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berat. Banyak penduduk Cilegon yang dipaksa bekerja di fasilitas-fasilitas industri atau membantu membangun infrastruktur militer Jepang. Kondisi ini menyebabkan penderitaan yang besar, baik secara fisik maupun sosial, bagi masyarakat lokal. Meskipun masa pendudukan Jepang relatif singkat, dampaknya cukup signifikan dalam memperparah kondisi ekonomi dan sosial wilayah Cilegon, meninggalkan trauma mendalam di kalangan penduduk hingga era pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Cilegon secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten, saat itu masih dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Proklamasi kemerdekaan membawa harapan baru bagi masyarakat Cilegon yang sebelumnya hidup di bawah tekanan penjajahan. Semangat perjuangan rakyat yang telah teruji selama masa kolonial dan pendudukan Jepang tetap hidup dan menjadi landasan dalam membangun daerah ini. Pasca kemerdekaan, fokus utama pemerintah dan masyarakat di Cilegon adalah memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang porak-poranda akibat perang. Wilayah ini perlahan mulai bangkit dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian dan perdagangan, sebagai basis ekonomi. Gotong royong menjadi nilai utama dalam proses pembangunan, baik dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak maupun dalam menghidupkan kembali aktivitas perekonomian. Semangat perjuangan yang mengakar kuat di masyarakat menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan wilayah Cilegon di masa-masa awal kemerdekaan. Pada periode 1950-an hingga 1970-an, Cilegon mengalami transformasi signifikan dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi pasca kemerdekaan. Pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada pembangunan fasilitas publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama, dengan pendirian sekolah-sekolah baru untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal. Langkah ini diambil untuk mencetak generasi muda yang lebih terdidik dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah. Selain itu, sektor kesehatan juga mendapat perhatian melalui pembangunan puskesmas dan klinik-klinik kesehatan yang menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Infrastruktur jalan mulai diperbaiki dan diperluas untuk mendukung mobilitas penduduk